Halo semua, kembali lagi bersama Mimin PS9 di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam sebuah kota bawah tanah yang diciptakan oleh para ilmuwan agar manusia dapat bertahan dari bencana yang terjadi di permukaan bumi. 200 tahun berlalu, namun warisan yang seharusnya menjadi jalan keluar dari tempat itu telah terabaikan. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, City of Ember. Mari kita mulai. Di masa depan, sebuah bencana besar melanda bumi, membuat permukaannya tak lagi layak dihuni, bahkan selama 2 abad. Dalam situasi genting itu, para arsitek, ilmuwan, dan insinyur berkumpul dan mencapai satu kesimpulan. Satu-satunya harapan umat manusia adalah membangun sebuah kota bawah tanah yang mereka beri nama sebagai Kota Ember. Kota ini dirancang khusus untuk menjadi tempat perlindungan bagi para penyintas, lengkap dengan segala kebutuhan hidup selama 200 tahun. Tak lupa, para ilmuwan menciptakan sebuah kotak besi berisi petunjuk untuk keluar dari kota ini. Setelah waktu yang ditentukan tiba, kotak ini diprogram untuk terbuka secara otomatis setelah 200 tahun dan diwariskan dari satu wali kota ke wali kota berikutnya. Namun, saat berada di tangan wali kota ke-7, tragedi terjadi. Sang wali kota meninggal mendadak akibat serangan jantung, dan keberadaan kotak itu perlahan terlupakan. Seiring berjalannya waktu, generasi demi generasi warga Ember pun melupakan asal-usul mereka dari permukaan bumi. 2 abad kemudian, seorang pemuda bernama Dunhiro bersiap berangkat ke sekolah untuk menghadiri hari kelulusannya. Hari ini semua lulusan akan mengikuti proses pengundian pekerjaan. Ritual penting di kota Ember. Saat Dun hendak berangkat, tiba-tiba listrik kota padam. 10 detik berlalu sebelum lampu kembali menyala. Kejadian ini membuat Dun semakin yakin bahwa generator kota sedang dalam kondisi kritis. Ia berharap mendapatkan tugas sebagai teknisi agar bisa memperbaikinya. Di sekolah, wali kota saat ini, Cole, memimpin upacara kelulusan. Di tengah acara, seorang siswi bernama Lina datang terlambat. Ia berlari sekuat tenaga menuju sekolah dan menyelinap masuk ke barisan tanpa ada yang menyadarinya. Wali kota Cole kemudian membacakan sumpah setia dari buku kuno warisan para pendiri kota sebelum mengundi pekerjaan para lulusan satu demi satu. Lina mendapat tugas sebagai tukang ledeng, sementara Dun ditunjuk sebagai pembawa pesan. Seusai acara, Lina menghampiri Dun dan meminta tukar pekerjaan karena ia sangat ingin menjadi pembawa pesan. Dun, meski awalnya kecewa karena tidak terpilih sebagai teknisi, setuju menukar karena kantor tukang ledeng terletak dekat dengan generator, membuka peluang baginya untuk tetap dekat dengan sumber masalah kota. Lina pun pulang dengan gembira karena cita-citanya tercapai. Sesampainya di rumah, Lina mengabari neneknya tentang pekerjaan barunya. Namun sang nenek sedang sibuk mencari sesuatu yang hilang, benda yang bahkan ia sendiri sudah lupa karena pikun. Lina kemudian menemui adiknya Poppy yang asik bermain di dalam lemari. Sementara itu, Dun menerima hadiah dari ayahnya, Loris Hero, seorang teknisi handal. Hadiah itu adalah alat multifungsi yang bisa sangat berguna. Meski masih kecewa, Dun memutuskan untuk berjalan-jalan keluar rumah. Di tengah perjalanan, ia menemukan seekor serangga besar dengan sayap terluka. Sebagai pecinta binatang, Dun segera mengobatinya hingga serangga itu bisa terbang kembali. Di sisi lain, malam itu Lina menidurkan Poppy sambil memutarkan rekaman lama berisi suara kedua orang tua mereka yang telah tiada. Kini, teknologi telepon yang digunakan saat itu sudah tak lagi berfungsi, sehingga komunikasi hanya bisa dilakukan secara manual. Itulah sebabnya pekerjaan pembawa pesan menjadi begitu penting. Keesokan harinya, Lina mulai bekerja. Ia diberi jubah merah khas pembawa pesan dan diberi tugas menyampaikan pesan secara utuh dari satu warga ke warga lainnya dengan bayaran
20 koin untuk setiap pesannya. Ia juga disumpah untuk menjaga kerahasiaan isi pesan, tak peduli dari siapapun datangnya. Di sisi lain kota, Dun memasuki kantor tukang ledeng dan bertemu dengan Sul, kepala para penjaga di sana. Sul menyerahkan kepadanya sebuah seragam lama milik tukang ledeng sebelumnya yang sayangnya telah meninggal karena tenggelam. Sebagai langkah antisipasi, Sul meminta Dun menuliskan namanya di helm agar mudah dikenali jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, di sisi Lina memulai tugas pertamanya sebagai pembawa pesan. Ia diminta mengantarkan pesan dari seorang pedagang pasar kepada Clary, seorang petani yang tinggal di pinggiran kota. Namun, sebelum tugas itu selesai, terdengar cerita minta tolong dari luar. Seorang pria terlihat panik setelah gagal kabur melalui sungai. Ia diserang oleh seekor serangga raksasa dan membawa potongan kaki makhluk itu sebagai bukti. Namun, bukannya mendapat pertolongan, pria itu justru ditangkap karena melanggar hukum kota, yaitu meninggalkan wilayah Ember tanpa izin. Lina yang penasaran mengambil potongan tubuh serangga tersebut untuk diteliti lebih lanjut. Di saluran bawah tanah, Sul sedang mengajari Dun cara memperbaiki pipa bocor. Dun sempat bertanya mengapa pipa-pipa tua itu tidak diganti saja. Sul menjelaskan, sudah lebih dari 20 tahun kota ini kehabisan persediaan pipa baru. Ketika Dun menanyakan bagaimana Sul bisa mengenal semua jalur pipa, Sul menunjukkan sebuah peta jaringan pipa yang selalu ia simpan di sakunya. Tak lama setelah itu, suara ledakan dari arah generator terdengar jelas dari seberang kantor tukang ledeng. Penasaran, Dun mencoba mendekati sumber suara, tetapi pintu menuju ruang generator terkunci rapat. Saat Sul tertidur, Dun diam-diam mengambil peta yang tadi diperlihatkan padanya. Ia memutuskan mencari jalan alternatif menuju generator. Menyusuri lorong-lorong gelap, Dun menemukan jalan yang ada di peta, namun tampaknya sudah lama tak digunakan. Ia mengikuti lorong itu hingga tiba di sebuah pintu misterius yang terkunci. Tak menyerah, Dun terus menjelajah dan menemukan tali yang menjuntai dari atas. Ia memanjatnya dan sampai di sebuah gudang penyimpanan makanan kota. Di sana, ia diusir oleh penjaga gudang bernama Luper karena masuk tanpa izin. Saat berjalan pulang, listrik kota tiba-tiba padam kembali. Petugas pun menembakkan suara ke langit sebagai penerangan darurat. Kali ini, listrik mati lebih lama dari sebelumnya. Dalam kegelapan itu, Dun bertemu dengan Lina. Mereka berdiskusi tentang kondisi generator yang semakin memburuk dan kemungkinan kota ini tak lagi dapat dihuni dalam waktu dekat. Lina pun menceritakan kejadian pria yang mencoba kabur melalui sungai namun diserang serangga raksasa. Ia mulai bertanya-tanya, mungkinkah sungai itu mengalir ke jalan keluar? Ketika listrik kembali menyala, Lina menyerahkan potongan kaki serangga kepada Dun yang kemudian buru-buru kembali ke tempat kerjanya. Di kantor tukang ledeng, para teknisi tengah membuka gerbang menuju ruang generator untuk memeriksa kerusakan. Untuk pertama kalinya, Dun melihat langsung generator tenaga air yang sudah menopang kehidupan kota sejak pertama kali dibangun. Seorang temannya yang kini bekerja sebagai teknisi memberitahunya bahwa kondisi generator sudah sangat kritis, hampir mustahil untuk diperbaiki. Sementara itu di sisi Lina kembali ke rumah dan menemukan neneknya dalam kondisi gelisah mencari sesuatu yang tampaknya sangatlah penting. Setelah mencari ke seluruh penjuru rumah, Lina menemukan adiknya Poppy sedang bermain dengan sebuah kotak besi kecil. Ia menunjukkannya kepada sang nenek. Wajah sang nenek berseri-seri. Itulah benda yang selama ini ia cari. Meski ia tak lagi mengingat apa fungsi kotak itu, yang dia tahu benda itu sangatlah penting. Lina pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Kali ini ia diminta Luper untuk mengirim pesan kepada wali kota. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, Bahtera telah siap. Lina segera menuju balai kota dan disambut oleh sekretaris Barton
yang kemudian mengantarkannya ke ruang wali kota. Di sepanjang lorong, Lina melihat deretan lukisan para wali kota terdahulu. Ia berhenti di satu lukisan, lukisan wali kota ketujuh yang ternyata adalah kakek buyutnya. Di lukisan itu, sang kakek buyut memegang kotak besi yang persis sama dengan yang baru saja ditemukan oleh Lina, yang membuat neneknya bahagia. Pertanyaan muncul dalam benaknya. Di dalam ruang wali kota, Lina menyampaikan pesan dari Looper. Ia juga memberanikan diri bertanya tentang kotak besi yang muncul di lukisan itu. Namun wali kota Kole menolak memberikan penjelasan. Ia hanya memerintahkan Lina segera pergi. Saat keluar tanpa sengaja, Lina mendengar percakapan antara Looper dan seseorang. Dari percakapan itu terungkap bahwa generator kota benar-benar hampir mati. Di sisi lain, di dalam rumah, Dun bertanya kepada ayahnya Loris tentang larangan meninggalkan kota Ember. Ia juga penasaran mengapa menurut buku pelajaran sekolah, serangga ini berukuran jauh lebih besar dibandingkan dengan ratusan tahun yang lalu. Namun Loris hanya menyarankan Dun agar tidak terlalu memikirkan hal-hal itu. Katanya, itu hanya akan membuat kepalanya pusing tanpa jawaban yang pasti. Sementara itu di sisi Lina membuka kotak besi yang ia temukan. Di dalamnya terdapat lembaran kertas berbentuk lingkaran yang robek. Dengan hati-hati, Lina mencoba menyusun kembali potongan-potongan itu. Ia terkejut saat menyadari bahwa kertas itu adalah panduan untuk keluar dari kota Ember. Sayangnya, beberapa bagian masih hilang, membuat petunjuknya tidak lengkap. Ia juga menemukan sebuah lempengan kaca kecil dengan simbol aneh. Penasaran, Lina membawa benda itu kepada temannya, Lizzie, yang bekerja di gudang penyimpanan. Namun Lizzie pun tak tahu apa kegunaannya. Dalam percakapan tak sengaja, Lina mendengar kabar mengejutkan. Stok makanan kota Ember semakin menipis dan bahkan hampir habis. Tiba-tiba lampu kota padam lagi. Sepulang bekerja, Lina membawa adiknya Poppy ke dokter karena batuk yang tak kunjung reda. Saat diperiksa, sang dokter menemukan potongan kertas lain tersangkut di mulut Poppy. Lina segera mengambilnya. Belum sempat memeriksa lebih jauh, listrik kembali padam. Lina kemudian mengecek kondisi neneknya. Namun saat itu sang nenek telah menembuskan nafas terakhir karena usianya yang telah tua. Setelah pemakaman, Lina dan Poppy pindah ke rumah bibinya, seorang penyanyi profesional yang tengah sibuk mempersiapkan diri untuk perayaan besar kota yang akan diadakan di alun-alun kota Ember. Di rumah barunya, Lina melanjutkan menyusun kembali potongan-potongan kertas dari kotak besi tua. Ia kemudian menunjukkan kertas itu kepada Dun. Melihat pola dan bentuk kertas itu, Dun teringat sesuatu. Ia mengajak Lina pergi ke sekolah, tempat ia menyimpan sebuah buku kuno yang sebenarnya hanya boleh diakses oleh wali kota. Karena rasa ingin tahu yang besar, Dun membuka buku itu dan membacanya bersama Lina. Sebuah kebenaran besar ditemukan. Ternyata benar, potongan kertas milik Lina berasal dari para ilmuwan masa lalu. Setelah memastikan kebenarannya, mereka segera meninggalkan sekolah sebelum keberadaan mereka diketahui. Dun kemudian mengajak Lina menuju terowongan rahasia yang pernah ia temukan. Saat mencoba membuka pintu misterius menggunakan alat multifungsinya, tiba-tiba dua orang muncul sambil membawa sejumlah barang. Dalam sekejap, seekor tikus raksasa menyerbu dan mengejar mereka. Setelah situasi tenang, Lina dan Dun memeriksa tempat itu. Mereka menemukan makanan berserakan dan bertanya-tanya mengapa kedua orang itu membawa begitu banyak persediaan. Dun dan Lina pun menelusuri lorong, namun kembali dikejutkan oleh kehadiran tikus raksasa. Mereka melarikan diri ke atas dan masuk ke gudang penyimpanan. Dalam kejar-kejaran, Lina hampir terpojok, tapi Dun datang tepat waktu dan berhasil menjebak tikus itu. Setelah berhasil meloloskan diri, Dun menyimpulkan bahwa tikus-tikus raksasa itu tertarik oleh bau makanan dalam jumlah besar. Tapi hal ini menimbulkan pertanyaan lain. Bukankah persediaan makanan kota seharusnya hampir habis? Saat itulah Lina
memperhatikan helm yang dikenakan Dun. Di sana tertera nama ayahnya. Dun menjelaskan bahwa helm itu dulunya milik seorang tukang ledeng, ayah Lina, yang tewas karena tenggelam. Perkataan itu mengguncang Lina. Ia menemui Clarice sambil menahan air mata, mempertanyakan bagaimana mungkin ayahnya bisa tenggelam, padahal kota ini hanya ada saluran air. Clarice langsung mengajak Lina masuk ke sebuah ruangan tersembunyi di dalam rumahnya. Di sana, ia mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Orang tua Lina bersama beberapa orang lainnya percaya bahwa kota ini berada di ambang kehancuran. Mereka mencoba mencari jalan keluar dengan mengikuti aliran sungai di luar batas kota. Meskipun itu melanggar aturan, namun sungai tiba-tiba meluap hebat. Beberapa orang berhasil selamat, tetapi kedua orang tua Lina tewas dalam upaya itu. Di alun-alun kota Ember, Lina memperhatikan wali kota Cole sedang berpidato di hadapan warganya. Dalam pidatonya, Cole mengumumkan pembentukan tim relawan khusus untuk menyelidiki gangguan-gangguan yang belakangan ini mengguncang kota. Di tengah keramaian, perhatian Lina teralih pada Lizzie, temannya yang tampak gugup dan gelisah. Lizzie tersandu dan terjatuh, membuat seluruh barang bawaannya berserakan. Saat membantu Lizzie mengumpulkan barang-barangnya, Lina terkejut melihat makanan-makanan langka, jelas yang sudah lama hilang dari peredaran. Ketika ditanya dari mana ia mendapatkannya, Lizzie dengan canggung mengaku bahwa semua itu berasal dari pacarnya, Looper. Lina pun langsung menyadari bahwa pria yang sebelumnya ia lihat dikejar oleh tikus raksasa adalah Looper, yang kini tampak pincang dengan luka di kakinya. Tanpa membuang waktu, Lina menemui Dun di tempat kerjanya dan menceritakan semua yang ia temukan. Bersama, mereka bergegas menuju lorong rahasia yang pernah mereka selidiki. Setelah berhasil membuka salah satu ruangan, keduanya tercengang. Di dalamnya terdapat tumpukan makanan dalam jumlah besar. Seluruh suplai yang diduga habis ternyata ditimbun di sini. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka menemukan wali kota Cole sedang tertidur pulas di sudut ruangan. Perutnya kenyang karena menyelewengkan persediaan makanan untuk dirinya sendiri. Fakta bahwa pemimpin kota mereka sendiri menjadi dalang di balik penimbunan ini membuat Dun dan Lina marah dan kecewa. Bukan hanya marah, mereka sangat kecewa. Kecewa dengan fakta yang ada di depan mata mereka. Mereka segera pergi meninggalkan tempat itu. Kembali ke kamar Lina, Dun masih kesulitan mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Namun, perhatiannya lalu teralih pada mesin pemutar suara kuno milik Lina, sebuah peninggalan dari masa lalu. Setelah dinyalakan, mesin itu memutar rekaman suara kedua orang tua Lina. Yang mengejutkannya, dalam rekaman itu terdengar ayah Lina tengah berbicara dengan ayah Dun, Loris, membicarakan rencana mereka untuk keluar dari kota Ember. Dun pun pulang dengan tergesa-gesa dan langsung menanyai ayahnya tentang rekaman itu. Namun, bukannya menjelaskan, Loris malah marah besar dan melarang Dun berpikir untuk meninggalkan kota, menyebut hal itu sangatlah berbahaya. Namun Dun tak mundur. Ia mengatakan bahwa ia memiliki petunjuk asli yang berasal dari para ilmuwan pendiri kota, panduan yang dapat menunjukkan jalan keluar dari kota bawah tanah Ember. Di tempat lain, Lina memutuskan untuk melaporkan temuan mereka kepada sekretaris kota Ember, yaitu Barton. Ia menceritakan tentang penimbunan makanan yang dilakukan oleh wali kota Cole. Namun, bukannya mendapatkan bantuan, Lina justru ditangkap dan dibawa menghadap langsung kepada wali kota Cole. Di hadapan sang wali kota, Lina melihat plat logam yang dimiliki Cole, identik dengan yang ia miliki sendiri. Cole juga melihat kotak besi warisan para ilmuwan yang dibawa Lina dan langsung memaksanya untuk menyerahkannya. Ketika Lina menolak, Cole memerintahkan anak buahnya untuk merampas kotak itu. Namun tepat pada saat ini, listrik kota kembali padam. Dalam kekacauan, Lina berhasil melarikan diri sambil membawa plat milik Cole. Cole yang murka langsung memerintahkan pencarian besar-besaran terhadap Lina di seluruh penjuru kota. Tak hanya itu, rumah Dun pun ikut digeledah oleh para petugas. Beruntung, Dun berhasil meloloskan diri tepat waktu. Sementara itu, Lina berlindung di rumah Clary. Petugas menyisir setiap sudut kota, termasuk rumah Clary, tapi gagal menemukan jejak mereka.
Di dalam ruang rahasia milik Larry, Dun dan Lina menemukan sebuah kendaraan aneh. Dun langsung mengenalinya sebagai ciptaan ayahnya, mesin rakitan yang bentuknya unik. Ia mengajak Lina menaikinya. Mesin itu membawa mereka melewati lorong-lorong kota dan akhirnya berhasil keluar dari tempat itu dengan selamat. Sementara itu di alun-alun kota, warga berkumpul dalam perayaan tahunan. Mereka bernyanyi bersama, tidak sadar akan kekacauan yang terjadi di balik layar. Di antara kerumunan, Poppy, adik Lina, juga hadir. Di tempat lain, Dun memeriksa plat logam yang berhasil diambil Lina dari tangan Cole. Ketika dua plat itu disatukan, tampak jelas simbol generator kota. Dun yakin jalan keluar pasti ada di sekitar generator. Ia segera mengajak Lina untuk pergi ke sana, namun sebelum itu Lina ingin menjemput adiknya terlebih dahulu. Dengan hati-hati, Dun dan Lina menyelinap ke alun-alun kota. Di tengah keramaian perayaan, Lina memanggil adiknya pelan-pelan. Mendengar suara akrab sang kakak, Poppy menoleh dan segera berlari menghampirinya. Tanpa membuang waktu, ketiganya bergegas menuju kantor tukang ledeng. Sesampainya di sana, Dun mencoba membobol pintu menuju ruang generator, tetapi berkali-kali usahanya gagal. Pintu itu benar-benar tak bisa ditembus. Ia lalu membangunkan Sul, bertanya apakah ia memiliki kunci menuju ruang tersebut. Sul menjawab dengan malas bahwa hanya tukang servis yang memegang kuncinya. Ia lalu kembali tertidur. Saat Dun sedang berpikir keras, pandangan Lina tertuju pada lantai tempat mereka berdiri. Bentuk ubinnya menyerupai pola di kertas panduan yang selama ini mereka bawa. Ternyata itu adalah peta tersembunyi. Mereka mengikuti petunjuk itu hingga masuk ke ruang loker. Dun memeriksa satu persatu loker hingga tiba di sebuah loker roboh dan menyingkap ruang tersembunyi di belakangnya. Di dalamnya, mereka menemukan tumpukan loker lainnya yang ternyata membentuk sebuah perahu raksasa. Mengikuti instruksi dalam panduan, Dun memutar sebuah tuas di dekatnya. Seketika, perahu dan sistem di sekitarnya mulai bergerak. Mekanisme kuno mengaktifkan pintu otomatis yang membuka akses ke ruang generator kota. Dari sana, mereka menyaksikan perahu pertama meluncur ke sungai, namun langsung hancur dihantam oleh baling-baling turbin. Mereka menyadari agar bisa selamat melewati turbin, mereka harus menaikkan permukaan air hingga bisa melewati celah sempit di atasnya. Petunjuk selanjutnya mengarahkan mereka ke ruang kendali utama di dalam generator. Dun menemukan sebuah pintu dengan lambang aneh yang sesuai dengan plat logam miliknya. Setelah memasangkan plat itu, pintu pun terbuka. Mereka menaiki tangga menuju ruang kendali yang penuh debu, menandakan sudah lama tidak digunakan. Sesuai petunjuk, Dun mengatur agar satu turbin berputar maksimal sementara turbin lain dihentikan. Tapi tiba-tiba sistem macet. Bunyi alarm membangunkan Sul yang langsung menuju generator untuk memperbaiki kerusakan. Dun dan yang lainnya menyusul. Dun menawarkan bantuan dan setelah usaha keras, turbin akhirnya kembali berfungsi. Dun mengajak Sul ikut bersama mereka meninggalkan kota, tapi Sul menolak. Ia memilih tinggal untuk menjaga agar turbin tetap berfungsi. Demi memastikan jalan keluar mereka terbuka, lampu-lampu kota mulai padam satu persatu dan tekanan air menyebabkan kebocoran di berbagai titik. Wali kota Cole yang panik mencoba kabur sendirian. Di ruang generator, Sul mendesak mereka agar segera pergi. Dun, Lina, dan Poppy naik ke perahu. Saat mereka bersiap melewati turbin, Sul meningkatkan putaran mesin, menciptakan arus kuat yang mendorong perahu melesat dan berhasil melewati rintangan. Sementara itu di lokasi lain, Cole mencoba masuk ke ruang rahasia. Loper memohon ikut bersamanya, tapi Cole menolaknya mentah-mentah, bahkan menghajarnya sebelum mengusirnya. Cole masuk ke dalam sendirian, namun tak disangka seekor tikus raksasa muncul dari kegelapan dan menerkamnya. Di sisi lain, perahu Dun terus melaju melalui lorong-lorong sempit hingga akhirnya berhenti di sebuah tempat yang menyerupai pelabuhan bawah tanah. Di sana Dun menemukan satu batang korek api terakhir.
Mereka menaiki tangga panjang menuju sebuah ruang tua, tempat pertemuan para ilmuwan yang dahulu membangun kota Ember. Dan setelah melewati ruangan itu, mereka akhirnya tiba di permukaan. Dunia luar terbentang di hadapan mereka, namun terlihat sunyi dan gelap. Mereka cukup putus asa, namun melihat ini mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun tak lama kemudian, cahaya perlahan muncul dari balik cakrawala. Untuk pertama kalinya sepanjang hidup mereka, Dun, Lina, dan Bobby menyaksikan sinar matahari. Mereka melihat sang surya naik ke langit. Mereka terpaku oleh keindahan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ini sesuatu yang bahkan tidak pernah ada dalam imajinasi mereka. Tiba-tiba mereka melihat seekor serangga besar masuk ke dalam sebuah lubang di tanah. Ketika mereka mengintip ke dalam lubang itu, tampak kota Ember dari kejauhan, jauh di bawah tanah. Dun langsung mengambil kertas berisi panduan keluar dan mengikatnya pada sebuah batu. Dia melemparkan batu itu ke dalam lubang, berharap ada seseorang yang menemukannya. Batu itu tidak tersangkut dan tidak pula meleset. Batu itu jatuh tepat di hadapan Loris, ayah Dun, dan disinilah perjalanan menegangkan mereka berakhir. Inilah kisah tentang harapan, keberanian, dan cahaya yang akhirnya menerangi kegelapan kota bawah tanah. City of Ember selesai. Demikianlah alur cerita City of Ember. Setelah 200 tahun dari generasi ke generasi dalam kota bawah tanah, akhirnya dari mereka ada yang berhasil keluar, mengkonfirmasi tuntunan dari para ilmuwan yang telah menjadi mitos, menjadi fakta dan jalan terang bagi penduduk kota. Mungkinkah para penduduk Ember berhasil keluar dari kota yang seperti penjara? Sebelum Mimin tutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. The box gone to our successor. As the years counted down, none knew its secrets.